Perkenalkan, saya Hanifah, guru PKN di SMP Sata Peloput, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 di Universitas Tadulako. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Sata Peloput dengan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi perilaku norma sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sekarang kita ketemu lagi di pelajaran PPKN pada hari ini. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dasar. Ya, sekarang Ibu akan absen kehadiran kalian pada hari ini. Abdul Razak, Alfa, Apriyadi, Hadir, Bu. Bayi Saputra, Hadir. Kapa, Nadia, Hadir, Bu. Nabil, Martin, Lia Abar, Rismawati, Hadir, Bu. Nur Al-Fatihah, Fajar Niansa, Hadir, Bu. Rohaida. Ya, jadi yang alfa ini hari adalah 3 orang. Sekarang persiapkan alat tulis, pulpen, buku, kemudian buku paket untuk pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi bersama terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Hitungan 3, kita bernyanyi bersama-sama diiringi dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, yang putih tanah berkibar di seluruh tanah Indonesia. Pujaan bangsa, siapa berani meluluhkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk teman. Kemudian kita lanjut. Ya, pertemuan yang sesudahnya kalian sudah pelajari tentang norma dan keadilan. Macam-macam norma, apa itu? Keadilan. Coba Fajar Niansa, coba sebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Keadilan. Berdiri kalau menjawab, coba. Keadilan. Rumah kesusilaan. Rumah agama. Rumah hukum. Coba siapa yang kasih jelas? Siapa yang tahu? Ya, silakan Nadia berdiri. Coba sebutkan macam-macam norma yang ada dalam masyarakat. 1. Norma kesusilaan. 2. Norma
ini yang tadi Nadia, berarti dia masih ingat pelajaran yang kita sudah pelajari. Kemudian ibu bertanya lagi, apa itu keadilan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Pati, silakan berdiri. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Iya, jadi setiap manusia harus diperlakukan sewenang-wenangnya. Harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Sekarang kita lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah perilaku perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, dapat mempraktikkan perilaku norma dalam lingkungan sekolah dengan tepat. Jadi materi kita pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang apa? Perilaku norma sesuai dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ibu yang pilih atau kalian? Ibu. Ya, Ibu yang pilih. Kelompok satu ketuanya Bella. Yang kedua Nadia. Kemudian diikuti anggota Fajar Riansa, Bayu Saputra, baru Rismawati. Yang sisanya bergabung sama Bella. Silakan. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, selanjutnya setelah Ibu membagi kalian kelompok, sebentar kalian mengamati gambar yang Ibu berikan, mengamati gambar yang ada pada laptop. Kemudian perhatikan. Kemudian habis kalian mengamati, menganalisis masalah pada gambar tersebut. Setelah kalian mengamati gambar, kalian menganalisis gambar tersebut yang ada pada laptop yang sebentar Ibu dikasih lihat. Kemudian setelah kalian menganalisis masalah pada gambar tersebut, kalian membuat pertanyaan sebanyak 5 nomor. Mengerti? Nah, sekarang Ibu akan melihat gambar. Dari situ harus amin tadi.
Lihat gambar. Gambar apa ini Pak? Gambar apa? Iya, kemudian gambar kedua. Iya, gambar ketiga. Mengerti? Ngerti. Kemudian di kelompok dua lagi. Coba perhatikan gambar yang ada pada laptop. Setelah kalian memperhatikan gambar, kalian menganalisis apa masalah yang ada pada gambar tersebut. Gambar apa itu? Kampung. Iya, pasal? Kampung. Nah, berarti dia ingat masih A. Yang ini? Pati. Yang ketiga? Yang ini? Siswa saling pada guru. Siswa? Sedang saling. Iya, siswa saling kepada guru dengan mencium. Untuk lebih memperjelas lagi, Ibu akan membagikan gambar ya. Ibu sudah siapkan gambar. Setelah kalian mengamati gambar, kalian menganalisis gambar yang ada. Kalian menganalisis masalah yang ada pada gambar sesuai dengan materi kita pada hari ini. Materi apa? Kain. Perilaku. Sepanjang. Sesuai perilaku norma sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kalian mengerjakan tugas, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 1 yang mewakili dari kelompok 1 silakan berdiri untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Yang lain diam, dengar kelompok 1 mempresentasikan hasil. Nomor 1. Mengapa kita harus mencium tangan guru di sekolah? Jawaban. Karena mencium tangan guru adalah salah satu bentuk akhlak mulia yang mudah dilakukan tapi jarang dilakukannya. Nomor 2. Pengadilan negeri mengurus apa saja? Jawaban. Pengadilan negeri bertugas dan Dewan Berzina memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana. Dagangan apa saja yang dijual di pasar terapung? Para pedagang pasar terapung menjual berbagai dengan seperti sayur, buah-buahan, kue-kue khas daerah setempat. 4. Mengapa masyarakat adat Bodi Petani Ada peduli. tetap memegang teguh tradisi yang merupakan kearifan lokal. Suatu norma adat dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Jelaskan pengertian ketaatan. Ketaatan adalah sikap patuh dan aturan yang berlaku. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu dipersilakan kepada kelompok 2 untuk bertanya atau memberi masukan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bertanya. Memberi masukan atau bertanya. Silakan kelompok 2. Ya. Perhatikan baik-baik untuk kelompok 1, dengar baik-baik soal kelompok 2. Ya. Perlu dicatat.
Apa yang dimaksud? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Iya. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus menuntun. Ulang kasih jelas. Dengar kelompok 2. Tidak. Iya, tidak. Kasih jelas ulang. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi ketaatan adalah apa? Sikap patuh Iya, sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Iya, itu adalah jawaban ketaatan. Ya, sekarang kita pindah ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Iya, baca soal. Jelaskan apa pengertian ketaatan. Jawaban. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab warga negara yang baik. 2. Jelaskan bahwa sikap patuh akan muncul apabila ada kesadaran. 2. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri. Kesadaran diri akan arti penting tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan yang berlaku. Ya, yang lain diam dengan dengar. Diam. Jelaskan 3 budaya yang harus dibina dalam ketaatan terhadap aturan atau norma. 1. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. 2. Budaya tertib yaitu biasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. 3. Budaya sikap yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. 4. Jelaskan 2 faktor yang memengaruhi kesadaran kepatuhan terhadap norma di masyarakat. A. Faktor pribadi yaitu berkaitan atau sifat yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. 2. Faktor lingkungan yaitu mengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat. 5. Jelaskan bagaimana cara penetapan norma dalam masyarakat adat. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Iya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Jelaskan 3 budaya yang harus dibina dalam ketaatan terhadap aturan pribadi. Iya. Sudah dengar soalnya? Ulangi, coba ulangi lagi. Jelaskan 3 budaya yang harus dibina dalam ketaatan terhadap aturan pribadi. Sudah dengar? Jelaskan 3 budaya yang harus dibina dalam ketaatan terhadap aturan pribadi. ya, ketaatan terhadap aturan pribadi. Silakan jawab kelompok 2. Budaya malu yaitu Ya, 3 budaya silakan diganti. Ya. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. 2. Budaya tertib yaitu biasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. 3. Budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan kotor. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Hari ini kita selesai, kalian sudah selesai mempresentasikan hasil
kerja kalian. Sekarang tugas kalian adalah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nanti ibu yang pandu kalian. Silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan untuk kelompok 2. Coba baca hasil simpulan kalian. Yang pertama tentang pengertian ketaatan. Yang kedua tentang budaya malu. Silakan kelompok 2. Jelaskan apa pengertian ketaatan. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dan dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. 2. Jelaskan 3 budaya yang harus dibina dalam ketaatan terhadap aturan atau norma. 1. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. 2. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. 3. Budaya sikap yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan berisi dari tindakan-tindakan kotor. Iya. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab warga negara yang baik. Kemudian 3 budaya malu. Yang pertama budaya tertib, budaya sikap, budaya tertib, budaya malu, budaya tertib, budaya sikap. Kemudian silakan kelompok 1. Mencium tangan itu adalah salah satu bentuk alat budaya yang mudah dilakukan tapi jarang dilakukannya. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana. Iya. Hasil kesimpulan kita bersama pada hari ini, pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ibu memberikan tes terakhir untuk kalian jawab ya. Tugas tes terakhir. Silakan. Tulis di buku nomor 1. Tes terakhir ya. Nomor 1. Jelaskan arti ketaatan. Nomor 2. Dari manakah harusnya muncul? Dari manakah harusnya muncul? Dari manakah? Harusnya muncul ketaatan seseorang. Ketaatan seseorang. Nomor 3. Sebutkan 3 sikap budaya malu agar taat pada aturan. Sebutkan 3 sikap dan budaya malu agar taat pada aturan. Sikap apa? Budaya malu. 3 sikap. Iya. Budaya malu. 3 sikap budaya malu. Yang taat agar taat pada aturan. Nomor 4. Nomor terakhir. Nomor terakhir, bagaimana cara penetapan? Bagaimana cara penetapan? Norma yang terjadi di masyarakat adat.
Ibu dia ulangi, bagaimana cara penetapan norma yang terjadi di masyarakat adat? Kapan? Bagaimana cara penetapan norma yang terjadi di masyarakat adat? Silakan kerjakan. Waktu 15 menit. Terus masing-masing. Bandar aja. Gula. Game. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, adalah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.